Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Andriani. NIM saya 111201229. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dinin Hikmah Perkasa selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Latar belakang dari saya memilih judul ini dikarenakan saya tertarik dengan variabel tersebut, di mana gaya kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja apakah berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian proposal saya ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, lalu untuk mengetahui apakah pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan, dan juga untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan perusahaan bisa tercapai jika memiliki sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang utama dan sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan. Suatu perusahaan atau organisasi dapat mencapai target dalam berkompetisi jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu sasaran pengolahan sumber daya manusia adalah fungsi manajemen organisasi. Nah, itu menyangkut pada masalah kepemimpinan. Seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin maupun yang diakui oleh anggota sebagai orang yang pantas memimpin mereka, dialah yang menjalankan fungsi organisasi tersebut. Seorang pemimpin merupakan contoh, panutan, idola, dan pembina bagi seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya dalam peningkatan hasil kerja. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat, yang bertujuan menyelaraskan persepsi di antara orang akan mempengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Semakin baik seorang pemimpin terhadap karyawannya, maka semakin baik pula kinerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Pemimpin harus mampu melibatkan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menggunakan gaya yang tepat dan bijaksana, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja secara maksimal tanpa tekanan, sehingga kinerja karyawan pun bisa lebih baik. Lalu, komunikasi yang baik juga akan memberikan pemahaman pekerjaan dengan baik yang berimplikasi dengan kinerja karyawan yang cenderung akan meningkat. Komunikasi secara umum adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi yang baik dalam membentuk suasana kerja yang baik dan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dan sebaliknya, jika komunikasi ini buruk akan mempersulit antara karyawan menjalankan tugas suatu perusahaan. Dalam mewujudkan suatu kinerja yang baik antara atasan dan bawahan, maka harus menjalin komunikasi yang baik pula dan dapat mewujudkan suasana yang harmonis di tengah proses bekerja. Yang terakhir itu adalah lingkungan kerja ya. Memiliki lingkungan kerja yang baik maka akan penting bagi kesuksesan seseorang. Untuk memiliki pengaruh positif dan kinerja seseorang, lingkungan kerja harus banget dipertimbangkan. Lokasi kerja yang diberikan kenyamanan akan lebih menimbulkan rasa sejahtera pada karyawan, maka kinerjanya pun akan meningkat. Jika lingkungan kerjanya buruk, maka karyawan akan tidak nyaman di tempat tersebut sehingga kerjanya tidak berjalan dengan baik, akhirnya kinerjanya menurun. Jadi lingkungan kerja itu sangat penting juga, sangat berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan untuk meningkatkan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Metode penelitian dalam proposal ini adalah menggunakan teknik survei, yaitu dengan mengirim kuesioner ke responden. Nah, respondennya ini adalah mahasiswa karyawan di Universitas Dian Nusantara. Metode analisis data dalam proposal ini menggunakan pengolah data
Program Statistical Package for the Social Science atau SPSS dengan software IBM SPSS Statistik 26. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian presentasi dari saya mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.